Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran masih tentang growth mindset di New Psychology of Success. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas 2 kiat untuk menumbuhkan growth mindset. Nah, kita dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 2 kiat lain berikutnya ya. Jadi kiat yang ketiga bisa Anda lihat di layar Anda ya. Itu kalau bisa Anda fokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Ya, trust the process. Ya, percayakan pada proses, atau proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu ya. Jadi, studi menunjukkan growth mindset Anda akan tumbuh kalau Anda lebih fokus pada prosesnya, bukan pada hasil akhir. Kalau proses Anda bagus, insya Allah hasil akhirnya juga akan bagus. Kalau prosesnya solid, tentu hasil akhirnya juga akan solid. Ya. Jadi di halaman 44 nih saya tampilkan ya, di layar Anda juga bisa dibaca di slide 44, growth mindset kita akan tumbuh jika kita lebih fokus pada proses untuk mencapai tujuan. Jadi bukan fokus pada hasil akhirnya. Proses action apa saja yang perlu dilakukan untuk meraih tujuan yang diinginkan. Jadi alih-alih pingin kaya itu kan hasil akhir mas ya, atau gajinya naik 3 kali lipat itu kan hasil akhir, punya tabungan 500 juta itu kan hasil akhir mas, atau menjadi direktur itu kan hasil akhir. Nah proses untuk mencapai itu yang ke situ yang sebenarnya jauh lebih penting ya. Anda rumuskan itu action plan-nya, Anda rumuskan action-nya ya. Kalau Anda tahu proses apa saja yang Anda lakukan, ya harus Anda lakukan untuk mencapai hasil, itu akan lebih konkret, Mas. Tidak hanya melamun, ya. Tapi ada proses kerja kunci yang memang harus Anda lakukan. Ya. Di dalam slide 45 saya bilang nih, saat mempelajari kisah sukses orang lain, jangan lihat hasil akhirnya, tapi simak secara detail proses perjuangan di baliknya. Apa saja strategi dan habit yang dia jalani untuk meraih sukses. Jadi itu namanya success modeling gitu ya. Jadi ketika Anda di kantor punya problem atau dalam bisnis Anda punya problem itu, Anda coba pelajari problem yang Anda hadapi itu pasti biasanya juga dihadapi orang lain. Jadi tidak ada problem yang baru itu tidak ada sebenarnya. Ya. Problem yang Anda hadapi itu pasti sudah ada yang mengalaminya juga gitu ya. Contohnya sekali lagi, misalnya saya punya problem email marketing saya ya, pelanggan email saya stuck. Itu ketika saya googling ya, problem pelanggan email stuck ini juga lazim ditemui oleh banyak blogger lainnya di seluruh dunia. Ya. Jadi saya tidak merasa bahwa problem saya itu unik. Ya, jadi jangan pernah merasa kalau Anda punya problem Anda itu istimewa atau hanya milik Anda. Tidak. Banyak orang lain yang juga mengalami problem yang sama gitu ya. Nah kemudian alih-alih merasa stuck, Anda coba googling atau Anda baca artikel-artikel di buku atau baca buku, lihat YouTube, orang-orang yang mengalami problem yang sama dengan Anda dan kemudian pelajari proses keberhasilannya. Gitu ya. Jadi di dalam slide 46 ini Anda bisa baca ya. Untuk meraih sukses yang Anda harapkan, maka pikirkan apa proses action yang harus Anda jalani secara rutin. Apa habit yang harus Anda tumbuhkan, dan apa rencana perbaikan atau improvement plan yang perlu Anda lakukan. Ya. Jadi ini mas ya, jadi fokus pada proses kerja nyata gitu ya. Apa improvement plan yang harus Anda lakukan. Sekali lagi contohnya misalnya, sekarang nih ya, saya punya tujuan akhir jualan kursus online dengan laris gitu ya, ini salah satunya kan. Ketika saya mendesain program ini, ketika saya mendesain produk baru yang sekarang Anda nikmati ini, saya punya mimpi bahwa saya bisa dapat income tambahan dari jualan kursus online ini. Tapi kemudian saya merasa produk saya harus powerful. Jadi selain kursus ini saya ngasih bonus summary ya. Kalau Anda beli produk saya ini kan Anda dapat bonus summary 50 buku terbaik di dunia. Bayangkan ya. Jadi saya kemarin itu bikin summary 50 buku plus audionya. Jadi bonusnya itu kan melimpah teman-teman. Saya bikin audio 50 buku, ya 50 bukunya saya baca, 50 buku bisnis terbaik di dunia saya baca,
Saya bikin summary-nya dalam bentuk slide yang menarik, Anda bisa baca di slide-nya. Dan kemudian saya bikin audionya 50-nya, itu kan pekerjaan yang berdarah-darah, panjang, melelahkan. Selain itu saya juga ngasih bonus 5 buku, bayangkan ya. 5 e-book yang saya tulis selama hampir 1 tahun, 6 bulan lah ya, 6 bulan saya tulis itu selesai 5 buku. Kemudian saya bikin audio summary, bikin summary buku, itu mungkin waktunya sampai 7-8 bulan total ya. Nah itu proses yang harus saya lakukan, ini kemudian saya rekaman video juga sekarang gitu ya, berdarah-darah lagi ya. Tapi itu harus saya lakukan, itu kan proses untuk mencapai hasil akhir. Harapan saya bisa menjual produk ini harganya 295.000 ya. 300.000 kurang 5.000. Saya ingin laku produk ini. Nah, supaya laku kan saya harus bikin produk yang powerful, yang bagus, yang bonusnya melimpah. Dan untuk bikin bonus yang melimpah itu kan prosesnya panjang. Tadi saya cerita bikin 5 buku, bikin summary 50 buku, bikin audiobook, bikin video. Tapi itu proses itu saya lakukan, teman-teman, ya. Saya berjibaku tiap hari ini sekarang. Saya jadikan habit ya, bikin bukunya saya jadikan habit. Bikin videonya saya jadikan habit. Jadi salah satu kunci sukses itu ketika Anda bisa melaksanakan action plan Anda sebagai sebuah habit. Jadi Anda lakukan secara berulang. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi saya bikin video tiap hari tiap pagi, habis sarapan saya shooting video nih. Dulu ketika menulis buku, habis sarapan saya nulis buku. Ketika bikin summary, 50 buku itu juga berdarah-darah, itu saya lakukan setelah habis sarapan. Jadi saya jadikan habit. Nah itu Mas, ya Anda juga fokus ke situ, itu nanti growth mindset-nya tumbuh. Karena kita menjalani prosesnya secara nyata. Nah di slide berikutnya nih di halaman 47 saya bikin assignment yang ketiga ya, tugas yang ketiga. Pikirkan proses kerja kunci atau perbaikan improvement plan yang harus Anda jalani untuk meraih sukses yang Anda harapkan. Nah sekarang apa proses Anda? Tadi saya ceritakan, saya bikin produk baru ini prosesnya panjang seperti ini, bikin video, bikin summary, nulis buku. Nah, Anda apa? Anda bikin itu, timeline-nya. Ya. Saya dulu ketika mau nulis buku, ketika mau bikin summary 50 buku, bikin audiobook 50 buku, bikin video ini ya bikin timetable ya, bikin timeline ya. Kapan saya akan nulis buku, kapan saya akan bikin video, kapan saya akan bikin audio. Ya, saya bikin timeline. Dan kemudian saya eksekusi tiap hari, every single day, Mas. Ya, habis sarapan pagi saya kerjakan itu. Oke. Nah, Anda sekarang saya minta menyusun itu juga, Mas. Mbak-mbak ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Anda baca di layar Anda, apa proses kerja kunci yang harus Anda lakukan. Anda rumuskan nih. Yang berkaitan dengan proyek Anda ya. Saya nggak tahu proyek personal Anda apa. Anda mau ngerjain proyek di kantor, atau Anda mau ngerjain proyek personal Anda, atau Anda mau mengerjakan proyek bisnis Anda. Apapun Anda pilih saja, kemudian Anda rumuskan itu proses-proses apa yang harus Anda lakukan. Dan kemudian dieksekusi. Oke? Itu action plan ketiga. Nah, yang berikutnya ini adalah kiat yang terakhir ya, kiat keempat. Saya bilangnya dekati inspirasi, jauhi distraksi gitu ya. Jadi di layar saya bilang kiat keempat untuk menumbuhkan growth mindset itu dekati inspirasi, jauhi distraksi gitu ya. Jadi maksud saya apa maknanya itu ya? Di slide berikutnya di slide 49 saya bilang bahwa growth mindset kita akan tumbuh jika lingkungan sosial di sekitar kita mampu menebarkan dukungan yang suportif dan memberikan inspirasi bagi kita untuk terus bergerak maju. Ya. Nah, di slide berikutnya ini penting ya, di slide 50 silahkan Anda lihat di layar. Karena itu hindari dan jauhi lingkungan pergaulan atau lingkungan sosial, baik offline maupun online yang penuh dengan toxic negativity. Penuh dengan aura negatif ya. Lakukan social distancing dengan orang-orang atau konten online yang selalu menampilkan aura negatif tentang banyak hal. Jadi kalau Anda di kantor punya rekan kerja yang toxic negativity ya, lakukan social distancing gitu ya Mas. Memang tidak mudah, apalagi kalau teman Anda ini pas satu departemen, itu agak sedikit rumit ya. Karena Anda tidak mungkin pisah, karena kan satu tim gitu ya.
Kalau perlu sih Anda mengumpulkan teman-teman Anda yang satu pikiran, ya, yang pikirannya positif gitu ya. Supaya pelan-pelan orang yang negatif ini bisa otomatis tertulari mentalitas positif dari Anda dan teman-teman Anda gitu ya. Jadi Anda jadi role model. Anda di kantor jangan hanya pasif, jangan hanya defensif, tapi Anda proaktif menyebarkan semangat positivisme, menyebarkan semangat growth mindset gitu ya. Sebarkan atau share di WA group konten-konten yang inspiratif gitu ya. Jadi Andanya yang menjadi role model gitu ya. Andanya tidak pasif dan kemudian kalah dari teman-teman Anda yang negatif. Itu menurut saya harus dibendung juga dengan cara bersikap proaktif. Ya. Saya yakin di dalam lingkungan kantor itu pasti banyak orang yang positif juga. Yang negatif mungkin 1-2 gitu ya. Yang positif lebih banyak. Saya yakin saya itu orang yang punya prasangka baik. Bahwa dalam satu lingkungan kantor itu pasti orang yang mau kerja dengan baik itu jauh lebih banyak. Mayoritas. Yang betul-betul jelek itu mungkin 1-2. Jadi jangan merasa yang jelek itu seolah-olah mendominasi. Itu pola pikir yang menurut saya terlalu naif. Terlalu fokus pada negativity. Fokusnya pada yang positif, yang bright spot. Jadi kalau misalnya di kantor Anda ada 1-2 orang atau bahkan 3 orang yang negatif, ya jangan membayangkan mereka itu dominan. Anda temukan orang-orang yang positif mentalnya, dan pasti itu ada. Anda bangun lingkaran itu, dan kalau perlu Anda yang menjadi promotor gitu ya, atau menjadi leader, atau menjadi role model, yang menginisiasi tumbuhnya lingkungan growth mindset. Jadi perilaku growth mindset itu Anda tampilkan, kemudian kisah-kisah yang mendukung growth mindset Anda sebarkan. Ya. Sebaliknya kalau memang ada orang-orang yang tidak mudah diubah, yang tidak bisa diubah, ya Anda lakukan social distancing gitu ya. Atau kalau misalnya online mudah, Anda unfollow gitu ya, unfollow akun-akun yang toksik. Anda abaikan itu, skip viral-viral yang negatif. Itu kan sering banyak viral. Yang negatif kontennya itu Anda skip saja, Anda abaikan gitu ya. Anda fokus follow akun-akun yang inspiratif seperti akun saya misalnya, atau blog saya, blog strategi manajemen. Di Instagram, di Facebook, di Twitter kan tetap banyak ada akun yang inspiratif juga. Anda follow itu. Ya, di YouTube juga banyak konten yang edukatif. Anda follow. Kemudian Anda abaikan konten-konten yang sensasional atau yang hanya sekedar mengandalkan konten negatif. Oke? Makanya saya bilang ini di nomor 51 ini ya, halaman 51 Anda bisa baca di layar Anda, sebaliknya dekati lingkungan sosial, baik offline maupun online yang mampu menghadirkan inspirasi dan dukungan positif bagi perjalanan kita ke depan. Lingkungan sosial yang suportif akan membantu kita menumbuhkan growth mindset yang kokoh. Ya. Nah, terima kasih Anda sudah lihat video saya. Ini kan contoh nyata bahwa Anda suka dengan growth mindset gitu ya. Mudah-mudahan Anda tertular oleh materi saya sehingga Anda bisa menumbuhkan growth mindset. Jauh lebih baik nonton video saya seperti ini ya daripada nonton video yang tidak jelas di YouTube, hiburan doang gitu ya. Atau Anda tadi membentuk satu tim atau perkumpulan di kantor Anda yang contohnya misalnya grup goes gitu, itu menurut saya menarik. Sekarang banyak di kantor komunitas goes gitu ya. Yang mungkin juga perlu ditumbuhkan menurut saya komunitas baca buku gitu ya. Di kantor Anda kalau bisa Anda membentuk komunitas baca buku. Jadi 2 minggu sekali mungkin Anda share pertemuan dengan teman-teman Anda, giliran suruh menceritakan isi bukunya yang dia baca. Misalnya ini kan sekarang ini konten sekarang kan bukunya namanya mindset. Anda beli bukunya, Anda baca, kemudian Anda share isinya dalam pertemuan di kantor Anda 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya saya sendiri punya rencana ya bikin komunitas buku ya. Jadi setiap bulan mungkin kopdar ya ketemu darat di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Jakarta itu tempatnya bagus, sangat bagus kalau misalnya 2 bulan sekali gitu ya. Saya ngundang Anda untuk ketemuan, mendengarkan resensi buku, ulasan buku-buku yang menarik. Nah, Anda bisa melakukan itu juga di kantor Anda ya, tidak mesti harus menunggu saya gitu ya. Anda bisa sharing melalui grup WhatsApp, atau kalau perlu ketemu langsung ya. Di kantor-kantor itu kan ada sesi namanya knowledge sharing session.
Di banyak BUMN, di banyak perusahaan itu ada tradisi knowledge sharing session. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, masing-masing karyawan suruh sharing. Nah, kalau bisa sharingnya ya isi buku yang dia baca gitu ya. Itu kan saling menguatkan, menumbuhkan growth mindset. Menumbuhkan kultur growth mindset. Jadi itulah teman-teman ya, di halaman terakhir ini, halaman 52, rekap 4 kiat praktikal untuk menumbuhkan growth mindset. Yang pertama, tadi sudah kita bahas, rutin syukuri keberhasilan kecil, small achievement. Sekali lagi, jangan pernah lupa mensyukuri, merayakan, mengapresiasi kemenangan-kemenangan kecil, pencapaian kecil yang sudah Anda lakukan dalam hidup Anda. Tiap harinya atau tiap minggu. Yang kedua, lakukan positive mental exercise ya. Lakukan latihan di dalam otak Anda. Ya, untuk mengeluarkan solusi yang efektif. Kemudian yang kiat ketiga, fokus pada proses bukan hasil akhir. Jalani proses, trust the process. Kalau anak saya bilang, trust the process Pak. Ya, dia hargai proses. Itu menarik. Dan yang terakhir, dekati inspirasi, jauhi distraksi. Ya. Jadi itulah 4 kiat untuk menumbuhkan growth mindset, dan saya juga sudah ngasih berbagai assignment, ngasih PR, tolong Anda kerjakan setelah nonton video ini, Anda praktekkan, sehingga growth mindset Anda tumbuh dengan cetar membahana, dan hidup Anda menjadi top Marco top, Jos Marcos Jos. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.